Lord Jesus, You are the way, the truth and the life. Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Waktu kami berjumpa Engkau, when we find You, kejumpa Engkau Tuhan, kami dapat ketiga-tiganya. Jalan, kebenaran dan hidup. Kami jumpa Engkau dan kami dapatkan ketiga-tiganya Tuhan. Itu yang mengubah seluruh hidup kami menjadi sebuah perjalanan yang ajaib bersama dengan Engkau. Karena kami jumpa bukan hanya Tuhan, tapi Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah jalan itu Tuhan. Engkaulah sang kebenaran dan kehidupan. Dan pagi ini we celebrate, kami merayakan kehidupan yang di dalam Engkau itu Tuhan. Sebab Engkau bangkit pada pagi ini Tuhan. Karena Engkau sudah bangkit pagi ini. Karena Engkau sudah bangkit Tuhan. Kami alami kebangkitan yang sama. Today, You rise up from the dead. Engkau bangkit dari kematian. Dan the same power, kuasa yang sama di dalam hidup kami. I bless Your name. I bless Your name. I give You honor. I give
Tuhan pagi ini. Amen. Tapi kelihatannya kita masih nyanyi, He's alive. Haleluya, He's alive. Oke. Kadang-kadang kita berubah sama-sama saudara, ya kan? Harus cek firman. Tapi Tuhan katakan nyanyi dulu, celebrate pagi ini. Sebelum kau dengar firman Tuhan. Celebrate dulu, amin. Amen. Come on Pak Hasto. Yes, Lord. Haleluya. Come on. Woo. Hallelujah. Oh, oh, oh. Jesus is alive. He's alive. That has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus, Oh, Jesus lives forever. He's alive. Oh, He's alive. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. Amen. First and last is He. The curse of sin was broken. We have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Hallelujah. Yesusku hidup. Yesusku hidup. Maut tak dikalahkan oleh kemenangannya. Dia hidup selamanya. Dia hidup. Dia hidup. Dia Alpha, Dia Alfa dan Omega. yang awal. Awal dan akhir. Untuk dosa dipatahkan kita bebas sempurna. Anak domba tak bangkit. Dia hidup. Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Yesusku hidup. Yesusku hidup. Amin. Maut tak dikalahkan oleh kemenangannya. Dia hidup selamanya. Dia hidup. Dia hidup. Dia hidup. Dia Alpha, Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir. Untuk dosa dipatahkan kita bebas sempurna. Anak domba tak bangkit. Dia hidup. haleluya. Hidup. Haleluya. Hallelujah. Jesus is alive. Jesus is alive. And the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. Oh, the Lamb. The Lamb of God has risen. He's alive. One more time. He's alive. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Victory and the grave has been denied. Jesus lives. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God. The Lamb of God is risen. He's alive. 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 Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Mari kita berdoa buat firman Tuhan pagi ini. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini. Sampaikan pesan firman-Mu, firman kehidupan dan firman kebangkitan sampaikan pagi ini. Menghidupkan kami, membangkitkan kami.
Roh hikmat, wahyu, pengertian, pengurapan yang baru turun dan hidup setiap kami pada pagi hari ini. Dan Roh Kudus tetap bekerja tengah-tengah kami, di gereja maupun juga di rumah kami masing-masing. Engkau jamah dan sentuh kami pagi ini. Terima kasih, kuasa kebangkitan Tuhan turun atas kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang bersuka cita, bergembira, bersyukur sama-sama katakan amin. Amin, amin. Selamat pagi semuanya, selamat hari Paskah. Selamat Paskah hari ini, hari yang luar biasa. Hari yang luar biasa, amin. Hari ini dia sudah bangkit, kabar baik buat hidup kita semua. Pagi ini kita akan buka sama-sama firman Tuhan dari Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-11. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini kutipan ayat yang diambil dalam kisah ketika Yesus membangkitkan Lazarus pada hari itu. Dan kata-kata ini diucapkan Tuhan Yesus pada hari itu kepada Marta, saudara. Kepada juga Maria, kata-kata yang sama. Dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, Tuhan itu bukan pemberi kebangkitan. Tuhan bukan pemberi kehidupan. Tapi dialah kebangkitan. Dialah kehidupan itu sendiri, saudara. Amin. Dia bukan pemberi loh, saudara. Tapi dialah kebangkitan. Bedanya apa? Pemberi kehidupan dengan kehidupan itu sendiri, itu berbeda. Kalau saya katakan pada saudara, saya memberikan air kepada saudara, pemberi air. Maka saya itu bukan air, saya memberi air. Tetapi kalau saya berkata saya ini air, artinya sayalah sumbernya. Dan saya juga punya kemampuan mengeluarkan air dari hidup saya. Yesus berkata, dia kebangkitan, dia kehidupan. Bukan pemberi, tapi dialah kebangkitan dan dialah kehidupan. Tidak ada cara lain, saudara. Supaya kau mendapatkan kebangkitan dan kehidupan, engkau mesti punya Tuhan Yesus. Dia menjadi milikmu yang paling berharga dalam hidupmu. Itu yang membuat semua yang ada di dalam Tuhan Yesus menjadi bagianmu juga. Sebab engkau menjadi oneness, disatukan. Dan dia berkata, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Saudara, ini satu rahasia yang ajaib, yang luar biasa. Waktu dia bicara tentang oneness, kesatuan antara Tuhan Yesus dengan kita. Dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Saudara tahu semua kuasa kebangkitan yang dia punya, semua kehidupan yang Yesus punya ada di dalam kita. Amin. Sebab engkau dan Tuhan Yesus menjadi satu. Saudara tahu, itulah target Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana gerejanya bisa menjadi satu dengan dia. Saya menyadari terlalu banyak halangan-halangan yang coba memisahkan antara mempelai laki-laki itu dan mempelai perempuan, yaitu gerejanya. Ada begitu banyak spirit, ada begitu banyak keadaan, ada begitu banyak roh jahat, ada begitu banyak dosa yang ditawarkan setan. Yang selalu mencoba memisahkan kita dari Tuhan, saudara. Tapi kerinduan hatinya adalah di hari Paskah ini, saudara dan saya, oneness, menjadi satu, bersatu dengan dia. Dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Itu rahasia yang ajaib, yang luar biasa, yang dia mau kerjakan di dalam kita. Waktu engkau mendapatkan dia, saudara, engkau mendapatkan Yesus, kau jumpa dengan dia. Semua kekayaan yang dia punya, semua kekayaan rohani, hal yang rohani yang dia punya, itu dialirkan di dalam kita. Dan hidup kita menjadi hidup yang berubah, menjadi hidup yang berharga. Sebab dia bersama dengan kita. Pagi ini 2000 tahun yang lalu, saat yang paling membahagiakan. Sebab murid-muridnya, semua orang yang cinta dia, melihat dia hidup kembali dan dia bangkit. Ada sebuah cerita lucu, saudara. Ada sebuah keluarga kecil.
Papanya beliin dia, anak kecil ini perempuan dibeliin akuarium. Dan diisi ikan-ikan kecil di akuarium itu saudara. Satu kali anak perempuan ini menemukan ikannya sedang tersangkut di salah satu rumput plastik. Kesangkut saudara. Dan ikan itu mati saudara. Ikan itu mati. Saya tahu anak kecil ini pasti sedih saudara. Saya ini juga punya peliharaan ikan di kantor. Saya itu paling senang meriksa ikan. Ikan saya kondisinya sehat atau sakit. Saya paling tahu kalau ikan saya itu sakit. Sudah mulai ngambang, aduh cepat-cepat. Saya suruh teman ngambil. Kasih obat diselamatkan supaya tetap hidup lagi saudara. Saya tahu walaupun gak ada ikatan batin tapi rasanya senang banget. Kalau setiap pagi datengin akuarium itu yang kecil. Ngasih makanan semua kumpul naik semua ikannya. Satu kali anak perempuan ini menemukan ikannya mati karena keserimpet masuk ke dalam rumput plastik di akuarium itu. Dan dia ambil ikan itu dan dia berkata papanya, "Pak, kita mesti kuburin ikan ini di halaman." Dan hari itu papanya nemenin anak wanita kecil ini, anak perempuan kecil, gali lubang. Dan dimasukkanlah ikan yang mati itu dan dikubur. Ketika papanya sedang mengubur, anak ini ngomong satu perkataan yang sungguh membuat papanya nangis. Apa yang dia katakan? Dia berkata, "Pak, jagai aku. Supaya aku tidak pernah masuk ke dalam rumput plastik itu. Supaya aku tidak mati, Pak. Jagai aku. Supaya aku tidak seperti ikan ini. Yang dia masuk kena rumput plastik itu. Dan dia mati." Papanya mendengar itu, papanya nangis. Dan dia berkata, "Nak, aku akan jagai kamu sebaik mungkin. Sehingga tidak ada orang yang bisa melukai, menyakiti, dan membunuh engkau anakku." Dari cerita itu saudara, tahukah saudara, Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik. Seringkali banyak hidup-hidup ini saudara, yang keserimpet. Banyak hidup orang Kristen yang terjerat dalam rumput-rumput dosa di dunia ini. Yang membuat begitu banyak orang Kristen yang mati dan orang dunia mati. Secara spirit yang pertama. Karena rumput-rumput dosa menjerat mereka, membelenggu mereka, dan mematikan hidup mereka. Tapi tahukah saudara, pagi ini ada good news, kabar baik. Bapa yang baik itu akan menjagai kita supaya tidak ada rumput dosa yang bisa menjerat hidup kita dan menghentikan, mematikan hidup kita. Dialah penjaga hidup kita. Kalau Tuhan menjaga kita, itu penjagaan yang lebih baik dari bodyguard sehebat apapun, bodyguard sekuat apapun, kalah dengan Tuhan. Kalau dia yang menjaga kita, matanya tidak pernah terlelap. Siang dan malam, dia menjaga kita. Dan pagi ini, dia bangkit dan dia hidup. Dan dia punya kuasa menjaga hidup saudara dan hidup saya. Berita kebangkitan ini berita yang menggairahkan. Sebab murid-murid Yesus hari itu sudah putus asa. Ada 3 hari yang menyedihkan. Ada 3 hari yang tanpa harapan. Ada 3 hari yang penuh kebingungan. Ada 3 hari yang penuh ketakutan. Ada 3 hari yang penuh keputusasaan buat seluruh murid-murid Yesus pada hari itu. Karena mereka melihat Yesus tersalib. Dan rasanya dia tidak berdaya. Dia begitu lemah hari itu. Sebab tidak berbuat apa-apa saudara. Dia bukan lemah. Tapi dia harus tetap disalib, berhenti di sana. Supaya dia bisa menanggung dosa umat manusia. Kalau di atas salib dia tunjukkan kekuatannya. Dia tidak akan pernah bisa menanggung dosa manusia. Dia memang harus diam di sana. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia menahan semua kekuatannya. Dia menahan semua keilahiannya. Dia menahan semua urapannya. Dia menahan semua kekuatannya, kemampuan, kesanggupan. Dia tahan semua. Demi satu tujuan. Bagaimana aku bisa tetap tinggal di sana. Sampai aku mati. Supaya umat yang aku cintai bisa diselamatkan. Dan bisa hidup. Amin. Saudara lihat betapa Bapa itu mengasihi, mencintai hidup kita. Pagi ini saudara.
anugerahnya besar dalam kehidupan kita. Tanggal 27 Februari tahun 91. Ada seorang ibu yang bernama Ruth Dilo. Dia terima sebuah kabar buruk dari Pentagon. Sebab anak laki-lakinya ikut dalam peperangan yang ada di Teluk Persia pada hari itu, semenanjung Persia. Amerika kirim pasukan ke sana. Dan pada hari itu tiba-tiba ada sebuah badai gurun yang sangat besar di semenanjung Persia. Yang hampir mematikan seluruh tentara yang ada di sana, saudara. Dan Pentagon pada pagi itu menelpon Ibu Ruth Dilo. Dan dia berkata, semua tentara Amerika yang kami kirim ke semenanjung Persia mati. Karena ada badai pasir yang sangat besar dan mengubur mereka hidup-hidup. Dan kami tidak bisa menemukan mayat orang-orang itu. Ibu Ruth Dilo ketika mendengar kabar itu, ada sebuah perasaan yang kacau, yang tidak karu-karuan. Dia begitu marah, dia kecewa, dia sedih, dia meratap, dia kehilangan pengharapan. Dia begitu sedih pada hari itu. Dan orang-orang keluarganya coba datang, teman coba datang menghibur dia. Tapi kesedihan yang sangat besar tidak bisa terhentikan pada hari itu. Sebab anaknya yang laki-laki yang dia harapkan jadi tentara, hari itu mati. Dan dia tidak tahu di mana kuburannya. Sebab ditutup dengan badai padang pasir di semenanjung Persia pada hari itu. Tidak ada yang bisa menghibur dia pada hari itu. 3 hari dia meratapi nasibnya. Dia nangis, dia marah, kecewa. Tapi pada hari yang ketiga, sesuatu yang ajaib terjadi, saudara. Pagi itu ada sebuah telepon masuk yang dia angkat. Ada sebuah telepon panggilan yang masuk yang dia tidak tahu nomornya siapa. Dan tiba-tiba dia mendengar satu suara dari seberang sana berkata, "Mom, it is me. Mom, it is me. Mom, it is me. I am alive. Ma, ini aku. Ma, ini aku. Aku hidup, Ma. Aku hidup, Ma." Ketika Ruth Dilo mendengar kabar itu, dia gak percaya. Tapi dia tahu ini suara anakku. Dia gak percaya. Sebab dia mendapatkan kabar hari itu bahwa anaknya sudah mati. Tapi pada pagi itu, di hari yang ketiga, telepon itu masuk. Dan ada satu orang yang bicara. Yang dia kenal nama itu. Dia kenal. Sekian menit dia tunggu. Dan anak itu berkata, "Mom, it is me. I am alive. Ma, ini aku hidup." Dan tiba-tiba Ibu Ruth Dilo, dia nangis, dia teriak, dia lompat hari itu. Dan kondisi yang tidak karu-karuan dia alami hari itu. Sebab ada satu kabar baik pada pagi itu yang datang. Lewat telepon berkata, "I am alive. Aku hidup, Ma. Aku hidup." Tahukah saudara pagi ini, dari surga sedang bicara kepada kita pada pagi hari ini. I am alive, I am alive, I am alive. Aku hidup. Tidakkah engkau melompat pada pagi hari ini? Dan rohmu bangkit kembali. Sebab dari surga dia berkata, "It is me, I am alive, I am Jesus." Aku Yesus. Dan kabar baiknya, aku hidup. Maut tidak bisa menelan aku. Maut tidak bisa menghentikan aku. Salib tidak menghentikan aku. Kuburan tidak menghentikan aku. I am alive, aku hidup, aku hidup. Dan hari itu Ibu Ruth Dilo begitu bahagia bersemangat. Dia nangis, dia tertawa. Karena ada satu kabar baik. I am alive. Aku hidup, Ma. Saudara, betapa ajaibnya kabar tentang kehidupan itu, saudara. Betapa hebatnya kabar tentang kehidupan itu. Dan pagi itu malaikat berkata pada murid-murid Yesus dan pada para wanita yang datang, "Dia gak di sini lagi.
Kamu mencari yang hidup di antara orang mati. He is not here. Dia nggak di sini. Kuburnya kosong. Dia bangkit, dia bangkit. Saudara, sebab dia hidup saudara. Ada pengharapan yang besar. Dia berkata, I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Kuasa yang sama saudara. Akan menebus hidup saudara pada hari ini. Kuasa kebangkitannya. Jangan tunggu sampai nanti saudara. Kita mati dan bangkit dalam kekekalan bersama dengan dia. Sejak pagi ini. Kuasa itu sudah bekerja dalam hidup saudara. Dan hidup saya. The power that resurrection. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Tinggal di dalam kita. Sebab kita bersatu dengan dia. Dia akan membangkitkan segala-galanya dalam hidup saudara. Hidupmu, pekerjaanmu, bisnismu. Bahkan kalau kau sakit, kuasa kebangkitannya akan menyembuhkan engkau. Pagi ini kau saudara yang sakit di rumah. Sambil kau dengar firman ini. Perkatakan, I am healed. I am alive. Aku hidup. Aku hidup dalam nama Yesus. Semua yang sakit di rumah pagi ini dalam nama Yesus. Hamba perkatakan alive, alive. Kabar baik turun hari ini. Kehidupan dari Yesus sedang dialirkan. Dia hidup, dia hidup, dia hidup. Dan pagi ini kabar baiknya engkau akan tetap hidup. Engkau akan hidup, engkau akan hidup. Sebab dia hidup. Dan dia yang punya kuasa. Sebab dialah kehidupan itu. Tiap kali kau percaya kepadanya, I am alive. Aku hidup. Itu diberikan, dialirkan dalam hidup saudara. Yesaya 25. Yesaya 25. Ayat yang ke-8. Sebuah nubuatan yang Tuhan perkatakan buat umatnya. Yesaya 25 ayat yang ke-8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Ia meniadakan maut. Bahasa Inggris saya suka kata-katanya saudara. He will swallow up the death in victory. Dia akan menelan maut di dalam kemenangannya. Amin. Dia telan saudara. Swallow up. Menelan apa saudaranya? Dihabisin. Tidak ada yang tertinggal satupun saudara. Dia kalahkan habisin maut itu. Di mana dia kalahkan? In victory. Waktu dia bangkit pada pagi hari 2000 tahun yang lalu. Dia swallow up, dia telan semua maut. Di dalam kemenangannya. He is risen. Dia bangkit, dan dia bangkit. Sebab dia bangkit. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, kita dilahirkan kembali melalui kebangkitannya. Dilahirkan kembali. Saudara tahu artinya born again, dilahirkan kembali. Artinya kita start new beginning saudara. Artinya semua yang lama tiba-tiba dihapus. Saudara tahukah saudara? Sejak kebangkitan Yesus, dia membuat new beginning. Sebuah start baru, new chapter. Sebuah chapter babak yang baru lagi dalam hidup kita. Artinya apa? Semua yang lama dia singkirkan. Kegagalanmu, semua dosamu, kehancuranmu, semua yang negatif, yang past, yang masa lalu. Tiba-tiba dikatakan aku hapus semuanya. We start again. Kita mulai lagi yang baru. Kapan terjadi? Waktu dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari kematian. Dia kosongkan kuburnya. Dia berkata, you born again. Kita mulai lagi dari baru. Tidak ada yang lama yang dia perhitungkan. Itulah kenapa anak-anak Tuhan sangat berbahagia. Mendapatkan grace, dapatkan anugerah. Kenapa saudara? Sebab dia menghapus semua yang lama. Dan dia berkata, kita buka lembaran baru. Kita awali lagi seperti bayi yang baru lahir. Yang kudus, yang suci, dan tanpa dosa. Dia bangkit. Dan dia memulai
new beginning. Sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Itulah kelahiran baru. Melalui kebangkitan Yesus. Saudara bayangkan. Kalau Adam dan Hawa yang buat pelanggaran makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau dikatakan born again, diulangi lagi. Artinya dihapuskan pelanggaran mereka. Dan Tuhan berkata, Adam, Hawa, kita mulai lagi yang baru. Betapa hebatnya saudara. Sejak kebangkitannya, dia berikan satu kali lagi kesempatan untuk mengulangi semua kekalahan, kegagalan kita. Penonton di rumah, dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang sedang nonton pagi ini, Tuhan katakan dalam nama Yesus. Tuhan mau tolong engkau memberikan kesempatan yang kedua untuk mengubah hidupmu. Pagi ini firman Tuhan sedang tembus hatimu. Tuhan katakan, aku hapuskan masa lalumu, selesai. Dan pagi ini kita mulai lagi yang baru kata Tuhan. Tinggalkan cara hidupmu yang lama. Pagi ini Tuhan katakan kesempatan kedua dia beri dalam hidupmu. Pagi ini cepat ambil keputusan dan katakan Tuhan ubah aku. Dia beri kesempatan yang kedua. Dia beri kesempatan yang kedua. Kalau engkau berkata aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Berjalan lagi bersama dengan engkau. Aku mau Tuhan. Roma 6 ayat 5 sampai dengan 8. Roma pasal yang ke-6. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh kita hilang kuasanya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ada yang perlu disalibkan dari hidup kita di atas kayu salib. Supaya kalau engkau salibkan di sana, engkau dibangkitkan dalam sebuah hidup yang baru. Pagi ini salibkan semua kesalahanmu. Saudara, ini end time, ini akhir zaman. Waktu sudah sangat singkat. Satu orang anak muda, hampir tiap hari WhatsApp saya kirimkan berita. Pak, siapkan jemaat. Supaya cari aku. Karena banyak akan kecewa tinggalkan aku. Pak, tolong sampaikan ke jemaat. Bencana, persoalan akan makin berat yang dialami. Kejar Tuhan, cari Tuhan. Terus setiap hari Tuhan kasih pesan yang begitu banyak buat dia saudara. Menyiapkan kita semua. End time. Gak ada yang cara lain saudara yang mesti saudara kerjakan. Engkau harus salibkan semua tubuh dosamu saudara. Supaya kau bisa dibangkitkan. Dan kau mengawali hidupmu berjalan bersama dengan Dia. Di dalam mujizat dan keajaiban Tuhan. Tidak ada cara lain. Kebangkitan Tuhan membuat engkau terima grace, anugerah. Yang membuat engkau bisa hidup dalam kekudusan. Bisa membuat engkau kejar Tuhan. Membuat engkau bisa melayani Dia dengan segenap hatimu. Sejak kematian dan kebangkitannya, ada anugerah yang Tuhan siapkan buat kita. Supaya bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Saudara, saya mau ngomong tanpa anugerah. Dengan kekuatanmu, engkau coba kerjakan apa saja. Akan sangat sukar saudara. Engkau mau berdoa model apa tanpa anugerah. Sangat sukar saudara. Saya mau kasih tahu saudara. Tanpa anugerah kematian dan kebangkitan Yesus. Engkau coba berusaha hidup kudus. Terlalu sukar saudara. Engkau coba kerjakan kehendaknya. Terlalu sukar. Semua begitu sukar. Tapi ketika anugerahnya turun. Lewat kematian dan kebangkitannya. Ada anugerah yang dialirkan. Tiba-tiba semua dibuat mudah. Sebab ada anugerah saudara.
Kebangkitannya membuat engkau tuh dipindahkan, saudara, ke satu dunia yang berbeda. Saudara, waktu engkau sejak Yesus dibangkitkan dari kematian, tiba-tiba hidup manusia dipindahkan ke sebuah area yang baru. Area yang lama, hukumnya hukum Taurat. Semua yang sukar dan berat. Dan kau dipindahkan ke sebuah negara yang baru. Dengan hukum kasih karunia. Bukan untuk semaunya sendiri, saudara. Tapi kasih karunia grace yang dia beri. Supaya engkau bisa hidup dalam kekudusan. Supaya kau bisa kejar dia. Supaya kau bisa mengerjakan kehendak Tuhan. Itulah tujuan grace dan anugerah. Bukan membuat manusia semaunya sendiri. Seenaknya sendiri. Kalau dia beri anugerah yang besar. Dan engkau semaunya sendiri. Betapa hebat dan besar hukuman yang dia berikan pada saudara. Sebab di zaman anugerah engkau menyia-nyiakan dan semaunya sendiri. Jemaat Tuhan, saya mau katakan. Hari-hari ini sama-sama kita kerjakan. Sangkali daging kita. Kejar Tuhan. Sebab waktunya sangat singkat. Sangkali dagingmu dan kejar Tuhan. Dia beri anugerah yang cukup, bahkan lebih dari cukup. Supaya engkau sanggup. Kalau kau berkata susah menyangkali daging. Susah hidup dalam kebenaran. Saya katakan kau bohong. Sebab anugerahnya tersedia buat saudara. Cuma engkau yang tidak mau. Dia berikan kebaikan kemurahannya. Dia sudah kerjakan 90% dengan anugerah. Yang 10% bagianmu. Kalau engkau berkata susah dan tidak bisa. Bukan tidak bisa. Tapi kau yang keraskan hatimu. Dan kau yang tidak mau bertobat. Dan kembali kepada Tuhan. Anugerah yang besar itu. Bukan untuk mainan. Tapi anugerah itu, saudara. Menolong engkau. Supaya kau bisa menjadi mempelai-mempelai yang menyiapkan kedatangan yang kedua kali. Anugerah ini menolong kita bisa hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan melayani dia. Kejar dia. Jangan sampai engkau menyesal. Sebab di tengah-tengah anugerah engkau menyia-nyiakan dan engkau binasa. Harusnya masa anugerah ini engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kau lihat keajaiban Tuhan terjadi. Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tahukah saudara, kematian dan kebangkitannya. Dan Tuhan berkata kuasa yang sama yang pernah membangkitkan Yesus dari kematian. Itu ditaruh dalam kita. Bekerja di dalam kita. Membangkitkan hidup kita juga. Kuasa yang sama loh saudara. Dia beri buat hidup kita. Saudara pernah di rumah mengalami mati lampu? Waktu mati lampu. Kulkas saudara, AC saudara, TV saudara, rice cooker semuanya gak bisa nyala. Mati saudara. Mati saudara. Tapi kalau saudara punya genset generator, ketika semuanya mati, dinyalakan tombolnya. Dan dituas onnya dipindah ke on, dari off ke on. Tiba-tiba ada power yang ngalir. Tiba-tiba kulkasmu yang mati hidup kembali. Ada aliran listrik yang masuk. TV-mu yang mati hidup kembali. AC-mu yang mati hidup kembali. Tahukah saudara? Kuasa kebangkitan lebih dahsyat dari listrik yang dialirkan. Yang bisa memberikan kembali kehidupan. Buat semua barang-barang elektronikmu yang mati gara-gara listriknya mati. Itulah kuasa yang sama yang Tuhan alirkan saudara. Ketika Yesus mati, kuasa kebangkitan masuk. Dan dia membuat dia bangkit dari kematian. Dahsyat yang ajaib kuasa itu. Kuasa yang sama diberikan buat kita. Kalau yang mati aja bisa dibangkitkan dengan kuasa itu. Apalagi yang lain, yang lebih gampang.
hidupmu, pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu. Gampang bagi Tuhan. Kalau kau berkata Tuhan, alirkan kuasa kebangkitanmu di dalamku. Dan pagi ini engkau akan mengalami kuasa itu yang ajaib, yang dahsyat. Dialirkan di dalam hidup saudara. Ini pagi kemenangan. Ini pagi yang ajaib. Sebab juru selamat itu mati di salib. Dan dia bangkit untuk saudara. Seperti apa saudara yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pagi ini saya ada sebuah klip singkat yang saya dapat dari YouTube. Bagus saudara, singkat. Saya berdoa tidak di-ban karena udah tulisin courtesy from YouTube. Saya berharap saudara yang di rumah bisa nonton juga dengan bagus. Karena berapa kali kami salah, kami muter itu dan kami kena ban. Karena muter YouTube saudara. Tapi bagi saya katakan bagaimana caranya supaya nggak di-ban. Ditulis courtesy from YouTube. Kita akan lihat klip singkat ini saudara. Dan saya berdoa pagi ini engkau berubah. Karena engkau tahu siapa engkau yang sebenarnya. Mari sama-sama kita saksikan YouTube-nya. Hey, baby. I found this dog on the street and Satu orang when I called the menemukan vet, anjing. he just said the best option Ya. is putting it to sleep. Penyakitan dan terlantar. But Saya ngeri lihat anjing. he looks so much happier now compared to yesterday. Tapi sampai satu I orang think it has menemukan hope anjing ini to dan heal. mengambil anjing ini. I don't want to put it to Seluruh sleep. badannya penyakitan. Dan dibawa ke dokter. He smelled so bad back then, Smell so bad. and taking Baunya baths sangat didn't help to busuk make it go away. We bathe him once a week and put virgin coconut oil all over his body daily. Seminggu sekali. I was so amazed at how fast his Dan skin diberikan healed. makan dan diberikan minyak kelapa yang digosok ke badannya. Sampai tahukah anjing itu 3 mulai months later today, he became a teddy bear. anjing itu ditaruh di keranjang yang dan tiba-tiba berubah menjadi yang begitu cute, begitu lucu. Dan jadi anjing yang begitu bagus. Dia tinggal di rumah keluarga ini. Saya lihat kisah anjing ini, saya terharu saudara. Anjing yang penyakitan, yang terlantar, tidak ada yang menginginkan. Dan dia cuma nunggu mati saudara. Gak ada yang ngasih makan. Sampai satu orang wanita melihat anjing itu saudara. Dan dia tidak jijik saudara. Dia ambil anjing yang seluruh badannya penyakitan dan bau busuk sekali. Dan dia pelan-pelan rawat. Dia mandikan, dia beri obat, dan dia rawat. Sampai anjing itu jadi baik dan sangat indah saudara. Kalau saya lihat gambar itu, bicara tentang siapa saudara? Hidup saudara dan hidup saya. Kita ini anjing terlantar, yang penyakitan, yang hampir mati. Tapi ada satu savior. Wanita yang mengambil anjing ini adalah savior buat anjing itu saudara. Diambil, dia tidak jijik sama sekali. Tahukah saudara, hidupmu dan hidup saya menjijikkan. Menjijikkan sebab dosa, bau dan kotor. Tapi tahukah Yesus mau gendong kita dan bawa kita mendekat kepada Dia. Untuk dia ubah menjadi ciptaan yang ajaib, yang luar biasa. Buat anjing dalam cerita tadi, ada new beginning. Sebuah awal hidup yang baru. Hidup di sebuah keluarga yang kaya. Dia tinggal tidur di sebuah keranjang yang baik. Dia diberikan makanan yang mahal. Dia diberikan perawatan yang sangat baik. Jangan khianati Savior itu. Jangan pernah gigit dia. Jangan pernah gigit dia. Sebab waktu engkau sudah luka, bau, dan berpenyakit, dia sudah angkat kita dan mengubah kita.
Saya berdoa pagi ini, tidak ada pengkhianat. Tidak ada pengkhianat yang menggigit Yesus, Sang Juru Selamat, Savior, yang sudah angkat hidup saudara. Amin. Pagi ini sebuah lagu bagus. Dia goncang bumi, dia geser batu itu. Dan pagi itu dia bangkit. Pagi itu dia bangkit dari kematian. Forever. Moon and stars they went, the morning sun was dead, the Savior of the world was falling. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. Final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness, about to leave the grave. A war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the storm was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that where His was seen, a resurrected King has ready to defeat it. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake. The ground began to shake. The storm was thrown away. His perfect love could not be overcome. Now that where His was seen, a resurrected King has ready to defeat it. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake. The ground began to shake. The soul, batunya sudah digulingkan. Kasih yang sempurna tidak bisa mengalahkan kasih yang Now sempurna. that where His was Di seen, mana a sengkakmu, resurrected Raja kebangkitan. Dia Raja kebangkitan. The ground
is lifted high forever. He is risen. He is alive. He is alive.